Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Roma Dewi, aku ibu dari 2 orang putra. Terima kasih ya kalian udah mau klik video aku. Kembali lagi di video aku teman-teman. Tanggal 1 Januari 2026 kemarin aku udah record video ya teman-teman, karena hari Kamis itu aku udah dapat uang mingguan dari suami aku. Tapi mohon maaf banget karena tanggal 2 ini video aku baru bisa tayang ya teman-teman. Kamis kemarin suami aku ngasih uang mingguan sebesar 650.000 ya teman-teman. Di video terlihat bahwa aku lagi ngitung uang, terdapat uang 100 ribuan 4 lembar, 50 ribuan 3 lembar, dan sisanya itu ada pecahan 20, 10, 5.000 sama 2 ribuan ya teman-teman. Sebelum aku mengatur uang mingguan aku, ini aku mau cerita tentang tabungan pendidikan anak aku ya teman-teman. Di video aku sebelum-sebelumnya, kalian bisa scroll yang aku membahas tentang tabungan pendidikan. Pada tanggal 21 Desember 2025 kemarin, itu tabungan pendidikan anak aku itu udah kembali ke rekening induk ya teman-teman. Di sini aku mau menunjukkan bahwa ini udah tidak ada menu Tapenas lagi ya teman-teman di HP aku. Setelah aku cek mutasi atau riwayat, kalau tiap bulan itu 300.000 dikali 12, berarti tabungan pendidikan anak aku itu totalnya ada di 3.600.000 teman-teman. Dan waktu aku membuat tabungan pendidikan itu harus ada setoran awal, dan setoran awal ini nominalnya sebesar 100.000. Jika dijumlahkan itu ada 3.700.000 teman-teman. Tetapi tabungan pendidikan yang masuk ke rekening induk itu sebesar 3.727.826 teman-teman. 27.826 ini aku belum tahu, aku nggak tahu ini entah bunga atau apa, tapi ketambahan dana seperti itu teman-teman. Jadi tabungan pendidikan ini setelah aku kalkulasi, setelah aku lihat, itu kita nggak ada potongan admin dan kita mendapatkan tambahan 27.000. Walaupun nominal yang ketambahannya ini nggak banyak, tapi menurut aku udah alhamdulillah banget ya teman-teman. Dan tabungan pendidikan anak aku ini sementara nggak bisa aku pakai untuk menabung emas ya teman-teman. Sebenarnya pengen banget untuk beli emas terus menjadi tabungan jangka panjang gitu teman-teman. Tapi qadarullah karena saat ini aku membutuhkan uang, jadi tabungan pendidikan anak aku ini akan aku pakai untuk modal dulu ya teman-teman. Oke, ini lanjut ke tabungan anggaran di minggu keempat di akhir tahun kemarin ya teman-teman. Untuk minggu keempat kemarin itu ada sisaan 15.000 ya teman-teman. Nominal yang aku dapat di minggu keempat kemarin itu kan sebesar 550.000. Terus untuk mencicil SPP anak itu kan aku kasih anggaran 50.000, dan uang itu enggak aku pakai gitu loh teman-teman, jadi enggak aku otak-atik. Terus sisa dana darurat itu 15.000 teman-teman. Jadi untuk minggu keempat kemarin pengeluaran aku itu sebenarnya totalnya itu ada 485.000. Untuk yang SPP karena ini aku sifatnya mencicil, jadi ini nanti minggu pertama di Januari akan tetap di situ ya teman-teman, tinggal aku tambahin aja karena aku mau mencicil lagi. Sedangkan untuk dana darurat ini kalau seperti biasanya kan aku masukkan ke album tabungan anggaran. Nah, di sini ini aku ambil semua uang yang ada di album anggaran aku dan akan aku pindahkan ke buku satunya ya teman-teman yang lebih besar. Jadi tiap bulan uang yang udah terkumpul di album itu aku ambil ya teman-teman. Seperti di video aku ambil uang yang ada di album, terus kemudian aku tata ya teman-teman, aku pindahkan ke sana
Dan alhamdulillah total yang aku dapat selama bulan Desember kemarin itu lumayan ya teman-teman, ada di 137.000. Jadi alhamdulillah tiap minggu misalkan sisa 15.000, 20.000, ternyata selama 1 bulan itu kalau dikumpulkan bisa jadi 137.000 itu teman-teman. Moga-moga di bulan Januari sisanya jadi lebih banyak, jadi bisa terkumpul lebih banyak lagi. Oke, ini udah selesai ya teman-teman. Ini aku lanjut ke minggu pertama di Januari 2026 teman-teman. Seperti yang kalian tahu bahwa anggaran yang aku bikin itu menyesuaikan keperluan aku dalam 1 minggu itu, dari yang penting-penting atau dari yang kira-kira aku butuhkan itu apa aja teman-teman. Untuk Januari 2026 ini ada 5 pos aja teman-teman. Yang pertama itu belanja harian. Pasti ya, kalau belanja harian itu nomor satu buat aku karena memang buat makan gitu kan. Aku isi anggarannya sebesar 150.000 teman-teman. Terus kemudian belanja mingguan. Awalnya aku mau tulis 150.000 ya teman-teman. Terus aku ingat kalau aku harus beli beras gitu kan. Jadi anggarannya aku tambahi jadi 250.000 teman-teman. Minggu ini kan budget dari suami aku itu kan ada 650.000. Anggaran selanjutnya setelah belanja mingguan itu ada listrik ya teman-teman. Untuk listrik aku kasih 100.000, sedangkan untuk anggaran selanjutnya itu ada SPP. Karena ini niat aku seperti nabung gitu kan, jadi waktu jatuh tempo pembayaran SPP itu kekurangan anggaran untuk bayar SPP itu nggak banyak. Anggaran SPP ini aku kasih 50.000 lagi teman-teman. Dana selanjutnya setelah anggaran SPP yaitu skincare ya teman-teman. Untuk skincare aku beri nominal 100.000 ya teman-teman. Sedangkan untuk bensin, karena minggu kemarin itu aku nggak keluar kemana-mana, mobilnya itu bensinnya masih setengah lebih. Menurut aku masih aman ya teman-teman, jadi nggak perlu isi bensin dulu. Untuk motor, nanti kalau ada sisaan dari belanja mingguan atau skincare, kita bisa pakai untuk beli bensin motor ya teman-teman. Jadi untuk minggu pertama ini, anggaran bensin, anggaran dana darurat aku kosongin dulu ya teman-teman. Jadi nggak ada di daftar pengeluaran anggaran aku di minggu pertama ini teman-teman. Ini aku mulai isi di pos anggaran pertama di belanja harian, aku isi 150.000. Untuk belanja mingguan ada 250.000. Ini aku isi 100.000-nya 2 lembar, 50.000-nya satu. Lanjut untuk pos anggaran selanjutnya, ini aku mau isi di anggaran listrik. Aku isi 100.000 ya teman-teman. Terus untuk bensin ini aku skip dulu, seperti kataku tadi, kalau minggu ini nggak ada anggaran untuk bensin. Terus untuk SPP ini aku tambah 50.000 ya teman-teman. Jadi untuk nominal anggaran SPP dari Desember minggu keempat ditambah minggu pertama ini nominalnya ada 100.000 ya teman-teman. Ini isinya uangnya pecahan 2000-an, 10 sama 20.000. Intinya uang pecahannya teman-teman. Terus selanjutnya aku masuk ke skincare ya teman-teman. Aku beri anggaran 100.000. Untuk dana darurat biasanya aku isi walaupun nominalnya mungkin 30.000, 40.000, untuk minggu pertama ini enggak aku isi teman-teman. Semoga enggak ada sesuatu yang membuat darurat ya teman-teman. Jadi kalau nanti misalkan anak aku minta jajan, mungkin akan aku ambilkan di
belanja harian aja teman-teman. Ini udah terisi semua untuk pos anggaran aku di minggu pertama ini teman-teman. Kayaknya segitu dulu ya video aku kali ini. Sekali lagi aku ucapkan selamat tahun baru buat kalian semua. Semoga kebaikan, keberkahan, kesehatan, dan kelancaran menyertai kita semua. Amin. Kurang lebihnya aku mohon maaf di video aku kali ini. Insya Allah ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.